ada berantakan. Kemudian Mariam, setelah itu Dean, kemudian Gaisan, dan Sasa. Alhamdulillah sudah hadir. Dean yang belum masuk ke kelas. Baik Kakak Yasmin, Busi akan berikut Kakak Yasmin. Oke, langsung saja untuk presenter yang pertama, yaitu Kakak Atar. Atar? Ya. Atar nggak pakai batik? Nah, itu di tulisannya bebas muslim. Audiens, yang bebas muslim audiens, Kak. Ayah nggak tahu batik. Bentar, Bu. Kau nggak ganti baju dulu. Oke. Sambil Busi siapkan PowerPoint-nya. Yang penting kalau mau diminum jangan lama-lama. Udah basi ini. Gimana ini? Iya. Capek banget sih. Iya, silahkan diaktifkan kameranya. Fabian juga. Atas nama Masitowati Gatot. Ini akun siapa ya? Mau Bu isi berikut? Oke teman-teman, jangan lupa untuk menuliskan plus delta dari temannya yang tampil. Oke, atas sudah ada di atas? Udah. Satu aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Atar, diisi persilahkan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atar dari Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atar dari kelas 6C Semayang. Kali ini saya akan menceritakan buklet tentang G30 SPKI. Alat dan bahan untuk buklet. Yang pertama alatnya adalah kertas Concord, yang kedua gunting, yang ketiga plaster, yang keempat pembolong kertas, yang kelima spidol, yang keenam tali, dan yang terakhir penggaris. Cara untuk membuat buklet. Caranya yang pertama siapkan informasi penting peristiwa yang akan dibuat. Yang kedua siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga potong kertas menggunakan cutter dan gunting. Yang keempat susun kertas yang telah dipotong. Yang kelima lubangi salah satu sisi kertas yang telah disusun. Yang keenam dan yang terakhir jadikan satu kemudian kertas yang telah dilubangi yang diikat dengan tali. Gerakan peristiwa gerakan G30 SPKI atau 30 September PKI. Yang pertama PKI dipimpin oleh DN Aidit merupakan. Yang kedua sebuah peristiwa terjadi malam pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Yang ketiga ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Latar belakang G30 SPKI. Yang pertama isu sakitnya Bung Karno. Yang kedua isu masalah tanah dan bagi hasil pada tahun 1960 ada Undang-Undang Pokok Agrari dan Undang-Undang bagi hasil. Yang ketiga angkatan kelima adalah Angkatan kelima berdiri sendiri dari ABRI, akan tetapi Angkatan Darat tidak menyetujui dan menimbulkan kecurigaan.
Faktor Malaysia. Terbentuknya Malaysia, Persatuan Malaysia pada tahun 1963 tanggal 16 September. Faktor Amerika yang saat itu sedang berperang melawan Vietnam. Yang terakhir, faktor ekonomi Indonesia yang sangat rendah pada saat itu dan dukungan masyarakat kepada Soekarno dan PKI menjadi luntur. 7 jenderal yang menjadi korban. Yang pertama, Letjen Ahmad Yani. Yang kedua, Maijen R. Suprapto. Yang ketiga, Maijen Harjono. Yang keempat, Brigjen Sutojo. Yang kelima, Brigjen DI Panjaitan. Yang keenam, Maijen S. Parman. Dan yang terakhir, Letu PA Tendean. Ini adalah foto dokumentasi saya ketika sedang mengerjakan buklet. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya akan apakah sudah pindah? Sudah pindah. Assalamualaikum Ea. Bisa break out ke kelas 6B ya Kak? Ya Bu. Oke, silakan klik join. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kakak Atta, presentasinya sudah selesai. Bu Isi meminta Kakak Owi untuk memberikan penilaiannya kepada Atta. Plus dan deltanya bagaimana Kakak Owi? Plusnya PPT-nya rapi. Buat deltanya suaranya kurang tegas. Intonasinya. Oke, thank you Kakak Owi. Selanjutnya dari Mariam. Mariam untuk Atar. Suaranya kurang tegas yang deltanya. Kalau plusnya bagus. Oke, terima kasih Mariam. Dari Bu Ifti untuk Kakak Atar, ya. Bu Ifti sepakat dengan Owi dan Mariam, Kakak Atar suaranya lebih tegas lagi, solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada powernya gitu Kak, semangatnya. Gerakan G30 SPKI. Intonasinya juga, artikulasinya Kakak lebih dibuka lagi ketika Kakak membaca atau mempresentasikan PowerPoint-nya Kak ya. Kemudian dari PowerPoint-nya tadi ada tulisan yang disingkat jadi YG. Kalau misalkan untuk PowerPoint resmi untuk presentasi, usahakan tidak menggunakan kata yang disingkat ya Solih. Ya Bu, ya. Dan untuk penulisan nama negara tadi ada Amerika, itu ada yang belum menggunakan huruf kapital. Jadi nanti ketika kakak akan membuat presentasi berikutnya, harap diperhatikan tata cara penulisan nama kota, nama pahlawannya, atau nama orang gitu kayak. Jadi diawali dengan huruf besar. Itu dari Bu Isi, bukletnya atau kontennya sudah lengkap dari kakak Atar, good job Salih, dan kakak sudah menyelesaikannya tepat waktu. Barakallah kakak Atar. Yuk. Jadi untuk kakak Atar. Atar. Okay, thank you for the presentation. Untuk Ananda Muhammad Atar Putra Syahrika, you are amazing. Bu Isi sangat bangga sama kakak Atar. Bogor, 25 Februari 2021. Tetap semangat Soli ya untuk presentasi berikutnya. Ya, Atar ya. Ya Bu. Alhamdulillah, barakallah Soli. Maka kira Bu Isi akan berikut. Kira ke-6. Kita lanjutkan presenter yang kedua, Sakit.
Kakak Sakib akan share screen sendiri, coba dicek kakak apakah sudah bisa share screen-nya. Ya, Bu. Oke, silakan. Udah muncul belum, Bu? Alhamdulillah sudah tampil di buku. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kakak Sakib Bu Isti, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakib Al-Fikri. Saya ingin mempresentasikan PBL 3, yaitu buklet dengan bertema Bandung Lautan Api. Kakak Sakib, maaf di Bu Isti suaranya kecil sekali kakak Sakib. Di teman-teman apakah terdengar jelas? Oke, coba dicabut dulu headsetnya, kemudian dimasukkan lagi Sakib. Udah besar belum? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakib. Saya ingin mempresentasikan PBL 3, yaitu buklet yang bertema Bandung Lautan Api. Selamat menyaksikan. Table of contents. Yang pertama, penjelasan membuat buklet. Yang kedua, alat-alat dan bahan. Yang ketiga, pembuatan. Yang keempat, sejarah Bandung Lautan Api. Yang pertama, alasan membuat buklet. Ingin mendapatkan ilmu sejarah Bandung Lautan Api, pengalaman kreativitas, pendengaran cerita, dan ingin lebih berbakti kepada negara. 2. Alat-alat dan bahan. Yang pertama, kertas berwarna berukuran A4, kertas tebal A5, alat tulis, dan juga hektar, hiasan bebas. Yang ketiga, pembuatan. Cara pembuatan. Tulis cerita atau teks sesukamu di kertas tebal A5. Lalu hias sesukamu. Jika sudah dihias, lapisi kertas menggunakan kertas berwarna. Dilapisi membentuk cover lembaran kertas A5. Cover bisa dihias dan tambahkan judul sesuai isi ceritanya. Lalu hektar menjadi buklet. Hasil proyek buklet saya. 4. Sejarah Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Ada banyak hal yang melatar belakangi peristiwa ini. Bahkan serangkaian sejarah juga sudah dimulai sejak bulan Oktober 1945 loh. Ayo kita cari tahu. 12 Oktober 1945. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, Brigade MacDonald, dan tentara Belanda tiba di kota Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan penduduk Indonesia diserahkan pada mereka. Mereka juga meminta untuk membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. 21 November 1945. Pada tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pranger yang mereka gunakan sebagai markas. 24 November 1945. Kolonel MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata. 25 November 1945 pada tanggal 25 November terjadi pertempuran di sejumlah daerah. Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Cicadas. Di Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa. 23 Maret 1946,
Tentara Sekutu di bawah komando Kolonel McDonald mengeluarkan ultimatum yang kedua, Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi. Tuntunan itu tentu ditolak dengan keras oleh TRI. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946 pada pukul 21 malam, bumi hangus kota pun dilakukan sebagian dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. Pada tanggal 24 Maret 1946, eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari 24 Maret 1946. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka Sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kemudian mereka meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hasilnya. Sekian dari saya, maafkan jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari Sakit sudah kita saksikan teman-teman. Bu Istri atau Kakak Sakit mau mendengar dari siapa temannya? Siapa aja boleh. Oke, Bu Istri mau Kakak Dean. Dean, penilaiannya untuk Sakit bagaimana? Ya Bu, Terus deltanya untuk Sakit, silakan Dean. terusnya jelas, Apanya? datanya nggak ada. Oh, deltanya nggak ada. Penjelasannya jelas ya, runtut. Oke, selanjutnya dari Kakak Fazila untuk Sakit. Ya, Bu. Ini apa namanya? Itu sih plusnya itu bagus PPT-nya. Deltanya suaranya apa? Ngomongnya aja Oke. yang kurang. Oke, terima kasih Kakak Fazila. Dari Bu Iti, Sakit untuk kontennya dalam PowerPoint-nya lengkap. Kakak sudah melampirkan juga fotonya. Kemudian ceritanya itu runtut dari awal sampai dengan akhir. Dan penulisan untuk nama kota, nama pahlawan, nama bulan itu sudah tepat diawali dengan huruf kapital. Untuk suaranya Kakak Sakit, intonasinya kita latih lagi. Kemudian ya, bedakan Kakak Sakit ketika kita berbicara biasa dengan ketika kita melakukan presentasi. Betul tadi, lebih ditegaskan lagi suaranya ya. Pada tanggal 23 Maret 1946 terjadi sebuah peristiwa. Jadi ada penekanan-penekanan tertentu, tapi suaranya lebih, volumenya lebih dibesarkan lagi dan lebih ditegaskan, Solih ya. Ya. Oke, itu dari Bu Yusi. Bu Yusi juga tentu punya hadiah untuk Kakak Sakit. Sudah bisa sharing sendiri juga, good. Jadi kakak sudah bisa, aku mau langsung menampilkan ini, jadi lebih memudahkan. Untuk Sakit, thank you for the presentation. Ananda Sakit Afifri, you are amazing. And Bu Isi sangat bangga dengan presentasi Kakak Sakit hari ini. Bogor, 25 Februari 2021. Barakallah Kakak Sakit. Iya, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahagia nih Kakak Sakit. Selanjutnya kita masuk ke presenter berikutnya. Yang ketiga, Fatih. Kakak Fatih? Ya, Bu. Kakak Fatih mau share screen sendiri atau Bu Isi share screen kan? Ibu aja. Ya, Bu Isi share terlebih dahulu. Kakak Fatih, kameranya bisa sedikit diturunkan? Kepada Kakak Fatih, bismillahirrahmanirrahim, Bu Isi, persilahkan. Buklet Sejarah Pertempuran Medan Aceh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih dari kelas 6C Semayang. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik saya selama 7 pekan, yaitu buklet dengan tema Sejarah Pertempuran Medan Area. Selamat menyimak, teman-teman. Sebelum saya menjelaskan cara membuatnya, saya akan beri alasan dan tujuan saya memilih cerita ini. Awalnya, saya belum pernah mendengar kisah tentang Medan Area. Kemudian, saya penasaran. Lalu, karena ada tugas ini, saya bermaksud mencari tahu tentang Medan Area. Tujuannya adalah 1. Agar kita semua mengetahui sejarah tentang Medan Area. 2. Agar kita dapat mengenang tokoh yang gugur. Ketiga dan terakhir, semakin semangat untuk belajar dan berguna untuk negara. Alat bahan. 1. Kertas kongkot. 2. Kertas bundar. 3. Gunting. 4. Lem kertas. 5. Hektar. 6. Pulpen hitam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, spidol hitam. Cara membuatnya. 1. Cari data tentang pertempuran Medan Area. 2. Potong kertas bundar menjadi 2 bagian. Kemudian, tulis cerita tentang pertempuran Medan Area di kertas bundar. 4. Buat bukletnya dari kertas kongkot. Lipat kertas kongkot, kemudian hektar samping kertasnya. 5. Tempel kertas bundar yang sudah ditulis. 6. Kemudian buat cover bukunya. Tulis judul di kertas, gunting sesuai tulisannya. Tempel di buklet, kemudian print gambar pertempuran Medan Area, lalu tempel di bukletnya. Ketujuh, hias sedikit. Kedelapan, jadi. Berikut gambaran-gambaran proses pembuatan buklet pertempuran Medan Area. Ini adalah foto dari hasil buklet yang saya buat. Latar belakang pertempuran Medan Area. 1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. 2. Ulah seorang penghuni hotel yang merapas dan menginjak-injak lencana merah putih. Insiden ini terjadi di hotel di Jalan Bali, Medan, pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni hotel, pasukan Inca, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya, terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan itu. 3. Pemberian batas daerah Medan secara berpihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Pada tanggal 18 Oktober 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya melarang rakyat membawa senjata. Semua senjata harus diserahkan kepada pasukan sekutu karena ultimatumnya tidak dihiraukan oleh rakyat Medan. Pasukan sekutu mengerahkan kekuatannya untuk menggabur kota Medan dan sekitarnya. Serangan sekutu ini dihadapi dengan gagah dan berani oleh pejuang RI bawah koordinasi Kolonel Ahmad Tahir. Ringkasan kejadian Medan Area. Setelah Jepang menyerah, Belanda hendak menguasai kembali Medan dan sekitarnya. Namun, para pemuda Republik melawannya hingga meletus pertempuran Medan Area. Letnan Brongnies dari Angkatan Laut Belanda, seorang kawannya, mendarat di Medan pada 25 Agustus 1945. Mereka mencari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang ditawan oleh militer Jepang. Pada 1 September 1945, Brongnies membuka kantor di Hotel Utara Medan. Dan dari situ melakukan kontak tidak saja dengan Jepang, tapi juga dengan Sultan Langkat dan Sultan Delhi, serta pemuka-pemuka Indonesia yang lain. Dia melihat bahwa kebanyakan orang-orang di Medan
bisa diharapkan untuk mendukung kedatangan kembali Belanda. Namun, Brownius bertindak cepat dengan membangun kekuatan Belanda pada hari-hari berikutnya. Pada tanggal 14 September 1945, Letnan Westerling dari Barat Hijau KNIL dan pasukannya juga mendarat di Medan. Westerling menjalankan tugas-tugas khusus untuk sekutu. Salah satu aksi pasukan Westerling di Medan adalah menyiksa orang-orang Tionghoa yang dituduh memetakan markas sekutu. Sementara pada 9 Oktober 1945, tentara Inggris yang bagian dari sekutu juga hadir di Medan. Mereka merupakan anggota Recovery of Elite Prisoners of War and Internees atau RAPWI yang mengurus bekas tawanan perang. Gubernur Sumatera Utara dari RI yang semula mempersilahkan kedatangan RAPWI, kemudian melihat hal yang tadi diinginkan Republik di antara bekas tawanan perang itu dipersenjatai layaknya milisi. Kesimpulan, aksi-aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi dua. Sisi timur yang dekat laut dikuasai sekutu. Sementara sisi barat yang ke arah pedalaman Sumatera Utara dikuasai Republik. Jalan kereta api dari Pulau Brayan ke Medan jadi pembatasnya. Pada bulan April 1946, pemerintah RI di dalam kota Medan terus didesak militer asing itu. Hingga akhirnya Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, dan petinggi TKR menyingkir ke Pematang Siantar. Setelah itu, Medan menjadi salah satu kota penting bagi Nica dan menjadi ibu kota negara Sumatera Timur. Tentara sekutu memasang papan-papan bertulisan Fixed Boundary Medan Area. Dari sinilah muncul istilah Medan Area. Tanggal-tanggal 1 September 1945. Letnan Brownius dari Angkatan Laut Belanda dan timnya mulai berkantor di sebuah hotel dan membangun milisi pro-Belanda dengan membebaskan tawanan perang. 9 Oktober 1945, tentara Inggris atau tentara sekutu mendarat di Medan untuk membebaskan tawanan perang dan mengikuti tentara Jepang. 15 Oktober 1945, sebuah hotel berisi orang-orang Belanda dan Ambon diserbu. Orang-orang Belanda dan Ambon itu ditangkapi dan terbunuh. 10 Desember 1945, tentara Inggris dan Belanda bergerak keluar pusat kota Medan. Pertempuran mengelilingi kota Medan setelahnya hingga berhari-hari. 14 September 1945, Letnan Westerling mendarat di Medan dan menjalankan operasi intelijennya. 13 Oktober 1945, insiden bersenjata terjadi antara tentara Belanda melawan pemuda Republik karena seorang pemuda Indonesia dipaksa menginjak dan menelan lencana merah putih. 1 Desember 1945, tentara sekutu sudut pinggiran kota Medan memasang papan-papan bertulis Fixed Boundary Medan Area. Dari sinilah muncul istilah Medan Area. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallah Kakak Fatis. Bu Isi pengen banget komentar, tapi kita lihat dulu komentar dari temannya. Bu Isi minta dari Raka untuk Fatih bagaimana penampilannya? Apa Bu? Raka untuk Fatih bagaimana? PPT-nya bagus. Yang tanya? Itu saja untuk plusnya Kak. Intonasinya bagus. Dah. Deltanya ada? Enggak. Deltanya enggak ada. Terima kasih Kakak Raka. Kemudian dari tadi Bu Isi lihat jihad. Bu Isi ingin dengar dari Kakak Naifa untuk Fatih. Apa Bu?
Nah, Eva penilaiannya untuk Fatih bagaimana? Ya, PPT-nya bagus. Apa lagi ya? Udah, Bu. Bagus. Gimana suaranya? Suaranya jelas. Datanya? Nggak ada. Datanya nggak ada. Terima kasih Kakak Neva. Yoi. Oke, dari Bu Isti untuk Kakak Fatih. Bu Isti benar-benar merinding banget mendengar suara Kakak Fatih, intonasinya jelas banget, ya. Kalau teman-teman pernah menonton berita di televisi, itu intonasinya mendekati seperti news anchor teman-teman ya. Pada tanggal 24 itu Bu Isti benar-benar merinding mendengarnya, Masya Allah. Sampai sekarang Bu Isti menikmati dari awal sampai dengan akhir. PowerPoint-nya sesuai ya, sesuai, benar nggak teman-teman? PowerPoint-nya tuh sesuai, gambarnya sesuai dengan temanya tentang Medan Area. Ada gambar tentara yang ini. Dari awal sampai Bu Isti sangat menikmati intonasinya, suaranya jelas, penekanan pada tanggal, ya, kemudian pahlawannya semuanya Bu Isti appreciate banget untuk Fatih, benar-benar dipersiapkan untuk hari ini, luar biasa banget Kakak Fatih perkembangannya. Makasih, Bu. Oke, untuk deltanya tetap Kakak Fatih ya, jangan senang dulu ya. Oke, sedikit dari Bu Isti ketika Kakak Fatih membacakan kejadian pada tanggal 18 Oktober. Nah, Kakak Fatih tadi menyebutnya 18. Nah, kalau Kakak Fatih, jadi dibetulkan ya 18 tetap ya. Untuk pengucapannya 18 Oktober, kemudian tadi ada beberapa nama pahlawan yang belum diawali huruf kapital. Seperti Ahmad Tahir, tapi itu terbayarkan dengan semua intonasi dan pembacaan yang luar biasa dari Kakak Fatih, terutama ketika kesimpulan Kakak Fatih benar-benar oke, kesimpulannya ini dari yang aku dapetin dan semuanya jelas terperinci. Barakallah Kakak Fatih, Masya Allah. Solihat. Ya, tentu Bu Isti juga punya sertifikat untuk Kakak Fatih. Baik. Okay, untuk Kakak Fatih, thank you for the presentation. Ananda Alif nih, Fatih Ampane, you are amazing. Bu Isti sangat bangga sama Kakak Fatih atas perkembangannya sampai saat ini. Insya Allah Bogor 25 Februari 2021. Barakallah Kakak Fatih. Oke, Masya Allah ya teman-teman ya. Sebelum Bu Isti lanjut, Bu Isti ingin meminta Kakak Raka, Fadlan, Galih. Oke, kalau Galih komputernya atau laptopnya itu agak bermasalah, jadi nggak kuat untuk mengaktifkan kameranya. Dan Kuina, kemudian Fabian untuk senantiasa mengaktifkan kameranya ya, Solih. Selanjutnya, kita saksikan presenter kita yang keempat, yaitu Kakak Mariam. Kakak Mariam mau share screen sendiri atau Bu Isti share screen kan? Ibu aja, Bu. Ya. Sakit mengaktifkan kamera, sakitnya kemana nih? Sakit? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin video dulu. Oke, kepada Kakak Mariam, Bu Isti persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Mariam Fatina Nasyika dari kelas 6C Semayang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kisah tentang pertempuran 5 hari di Semarang yang telah saya buat 7 pekan yang lalu. Tujuan saya memilih pertemuan 5 hari di Semarang adalah supaya saya lebih mengenal berbagai perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan dan mengenang perjuangan para pahlawan.
Saya membuat buklet tentang kisah pertempuran 5 hari di Semarang. Alatnya yaitu gunting, lem, spidol, bolpen. Dan bahannya ada karton coklat, gambar kisah pertempuran, kertas gambar arema, dan ikat rambut. Cara membuat bukletnya. Yang pertama ada mencari data dari berbagai macam sumber, lalu merangkum semua data yang didapat, lalu tuliskan hasil rangkuman pada buklet, hiasi buklet. Setelah itu bolongi sisi buklet, lalu masukkan ikat rambut dan ikat. Hasilnya adalah seperti yang di samping. Kronologinya, pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian, tepatnya tanggal 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, dan di tengah perjalanan tawanan Jepang kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Pada saat itu, pasukan Kido Butai berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal karena keberaniannya, dan untuk masuk mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatilangkeh. Setelah kaburnya tawanan Jepang, pada Minggu 14 Oktober 1945, pukul 6:30 pagi WIB, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kampetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 6 sore WIB, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan senjata mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang di reservoir Siranda di Kandilama. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatilangkeh. Sore itu tersiar kabar bahwa Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi, Desa Wungkal, waktu itu adalah satu-satunya sumber air di kota Semarang. Sebagai Kepala RS Purusara, Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan Rumah Sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Purusara, segera memeriksa reservoir Siranda, karena berita Jepang menebar racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya, karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk jalan menuju reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi, Dr. Gigi Suyanarti, mencoba mencegah suaminya pergi. Namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya Dr. Gigi Suyanarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam mobil perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji.
Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Barat. Ketika tiba di kamar bedah, Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Maka dari itu, untuk mengingat insiden ini, RS Purusara mengubah namanya menjadi Rumah Sakit Dr. Karyadi. Pertempuran berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongso Negoro dan pimpinan TKR berunding dengan Komandan Tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat. Ketika Brigadir Jenderal Bethel dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu kemudian melucuti senjata dan menawan para tentara Jepang. Sebelum tanggal 20 Oktober, ada kejadian gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tetapi kendati demikian, kejadian tidak memadamkan situasi. Kejadian diperparah dengan pembunuhan Sandra. Di Perundungan, orang-orang Semarang, terutama dari Meragen dan Genuk, menjadi satu untuk memindahkan tawanan. Yang menjadi sandra karena janji Jepang untuk mundur tidak dipenuhi, maka 75 sandra itu dibunuh hingga perang berlanjut. Datangnya pemuda dari luar kota Semarang untuk membantu menjadikan Jepang marah. Radius 10 km dari Tugu Muda menjadi medan peperangan. Tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama ada Dr. Karyadi, dokter yang mengecek cadangan air minum di daerah Candi yang kabarnya telah diracuni oleh Jepang. Ia juga merupakan kepala laboratorium Dinas Pusat Purusara. Yang kedua ada Mr. Wongso Negoro, Gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang ketiga ada Dr. Sukaryo dan Sudancho Dinata, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wongso Negoro. Yang keempat ada Maher Kido, pimpinan Kido Buta yang pusat di Jatilangit. Yang kelima ada Dr. Gi Sayanati, istri dari Dr. Karyadi. Yang keenam ada Usman Singodimejo, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Yang ketujuh ada Jenderal Nakamura, perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Dr. Karyadi. Dr. Karyadi lahir di Kota Malang pada 15 September 1905. Pendidikannya dimulai di Holland Island School atau HIS di Malang dan ditamatkan di HIS Sidoarjo, Surabaya. Lulus pada tahun 1920, pada 1921, ia berhasil memasuki Netherlands Indian Arts School atau NIAS, atau Sekolah Kedokteran untuk Pribumi di Surabaya, dan lulus pada 1931. Begitu lulus, Dr. Karyadi bekerja sebagai asisten tokoh pergerakan Dr. Sutomo di Central Buckland Zeitgeist Stichting atau CBZ di Surabaya. Setelah berdinas 3 tahun, Dr. Karyadi ditugaskan ke Manokwari, Tanah Papua. Dr. Karyadi menikah dengan Soenarti, lulusan Stofit, Sekolah Kedokteran Gigi di Surabaya. Soenarti lulus sebagai dokter gigi pribumi pertama Hindia Belanda. Setelah bertugas selama 3 tahun di Manokwari, Dr. Karyadi kemudian dipindahkan ke Kroya atau Banyumas. Baru 2 tahun bertugas di sini, Dr. Karyadi ditugaskan lagi ke luar Jawa, yaitu ke Martapura dan selesai bertugas tanggal 15 Mei 1942. Setelah itu, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1942, Dr. Karyadi ditugaskan sebagai Kepala Laboratorium Malaria di RS Pusat Rumah Sakit Rakyat atau RS Purusara di Semarang. Pasukan yang terlibat ada dari pihak Jepang, yaitu pertama Batalion Kido, Batalion Yaki, Kompisato, sipil yang diperani Yatai. Dari pihak Indonesia ada BKR Darat yang terdiri dari Resimen 21 dan Resimen 22, lalu BKR Laut dan BKR Udara. Lalu Seksi Polisi Istimewa, Laskar Amri, dan Laskar Pesindo. Monumen Pemuda. Monumen ini didirikan pada tanggal 10 November 1950, lalu diresmikan oleh Soekarno-Hatta
Pada tanggal 20 Mei 1953, monumen ini terletak di pertemuan Jalan Protokoler Kota Semarang dan di depan Gedung Lawang Sewu yang merekam banyak peristiwa pertemuan 5 hari di Semarang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kakak Maryam. Ya, kita dengarkan untuk penilaian Kakak Maryam dari Sakit. Ya. Plusnya PPT-nya keren, bagus, gerak matanya. Terus isi sama PPT-nya cocok. Deltanya, intonasinya yang kurang ditekan, teksnya nggak pas, terus belibet, ngomongnya cepet. Oke, terima kasih Sakif untuk komentarnya. Selanjutnya bisa mau mendengar dari Kakak Nisa. Ya, Nisanya pergi. Nisa. Oke, ada. Nisa, penilaiannya untuk Maryam. Kalau kelasnya lengkap, katanya nggak ada. Datanya nggak ada. Oke, terima kasih Kakak Nisa. Dari Bu Isi untuk Maryam. Pertama, saya dulu ya. Pertama, suaranya terdengar jelas, namun memang tadi agak sedikit yang selimpet sedikit ya Kakak Maryam, it's okay. Kemudian untuk intonasinya sudah ada naik turunnya. Ketika Kakak penekanan suaranya pada tanggal sekian, pahlawannya siapa, Kakak sudah bisa menekankan bahwa ini adalah peristiwa yang penting yang harus kita ketahui. Dan Kakak menjelaskannya ada yang di luar dari PowerPoint, jadi ada penambahan di luar dari PowerPoint, itu keren banget. Dan jadi Kakak udah ngafalin semuanya lagi. Ya. Oke, itu good banget ya Kakak Maryam penambahannya. Kemudian PPT-nya sesuai dengan temanya. Namun tadi betul yang disampaikan oleh Sakit bahwa ada penulisan yang bertubrukan itu Kak ya. Jadi mungkin saran Bu Isi fontnya bisa disesuaikan atau agak sedikit dikecilkan ukuran fontnya. Tapi jika di laptop saya sama, Bu. Nggak ketumpuk-tumpuk. Oke, berarti sepertinya itu dari sudah dikonvert di laptop Bu Isi, jadi ketika menampilkan ya, jadi ada yang sistemnya atau formatnya yang membuat PowerPoint-nya tertumpuk. Tapi kalau di Kakak nggak tertumpuk ya? Oke ya. Terima kasih banyak Kakak Maryam, kontennya good, lengkap, bukletnya juga keren banget. Barakallah untuk Kakak Maryam. Oke, bisa menampilkan. Terima kasih, Bu. Dan untuk sertifikat Kakak Maryam. Oke, thank you for the presentation yang keren banget ya Kakak Maryam. Ananda Maryam Fatina Rashika, you are amazing. Bu Isi sangat banget sama Kakak Maryam. Bogor 25 Februari 2021. Barakallah Kakak Maryam. Oke, kita lanjutkan kepada presenter kita masih ada punya 3 presenter. Ya, karena kita presentasi ini pukul 9.30 sampai dengan selesai. 3 presenter lagi. Selanjutnya Kakak Dean. Di sini di layar Bu Isi, Sabrina, Raihana, Gaisa, Naifa, Dean sudah mengaktifkan kamera, namun kameranya gelap. Coba Kakak mematikan dulu baru diaktifkan lagi. Karena di Bu Isi layarnya tidak tampil gambarnya, padahal sudah diaktifkan kameranya. Ya. Belum, Bu. Dan coba dimatikan dulu kameranya, kemudian diaktifkan lagi. Oke, di teman-teman apakah gambarnya muncul? Masih abu, Bu. Ya, Nggak tahu malah juga gini. Ibu juga belum tampil. Masih hitam. Dan coba dimatikan lagi, Rian. Oke, alhamdulillah sudah tampil.
Tunggu sebentar, Kak Rian bikin video dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Rian, Bu Iti, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 23 Maret 1946. Perkenalkan, nama saya Dean dari kelas C Semayang. Saya akan mempresentasikan PBL, Project Based Learning ketiga, yaitu pembuatan buklet dengan tema napi. Proyek ini dibuat selama 7 pekan dari tahap persiapan bahan sampai presentasi hasil akhir. Tujuan pembuatan buklet untuk memberikan informasi singkat tentang salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat Indonesia sedang menghadapi upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat buklet. 1. Kertas HVS berwarna. Saya pilih warna hijau. 2. Gunting cutter atau pisau cutter. 3. Pensil. 4. Spidol warna. 5. Printout gambar peristiwa dan monumen Bandung Lautan Api. Ini saya peroleh dari internet. Cara pembuatan buklet. 1. Lipat kertas berukuran A4 menjadi 2 bagian. Lipat lagi menjadi 2 bagian. Lipat lagi menjadi 2 bagian. Kemudian kertas dibuka hingga membentuk ukuran setengah dari A4 tadi. Gunting bagian tengah hingga bagian lipatan saja, seperti terlampir setelah digunting. 7, 8, dan 9, lipat lagi kertas sesuai garis lipatan dan jadilah buklet. Minimalnya tinggal kita pilih bagian mana yang akan dijadikan muka atau cover bukletnya. Mudah kan? Silakan coba. Latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Brigade McDonald atau sekutu menuntut para masyarakat Bandung agar menyerahkan seluruh senjata dari hasil pelucutan Jepang kepada pihak sekutu. Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi memerintahkan agar kota Bandung bagian utara dikosongkan dari masyarakat Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945. Sekutu membagi Bandung menjadi 2 sektor, yaitu sektor utara dan sektor selatan. Rencana pembangunan kembali markas sekutu di Bandung. Kronologi terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, Brigade McDonald, dan tentara Belanda tiba di kota Bandung, menuntut agar seluruh senjata api yang di tangan penduduk diserahkan pada mereka. Selain melucuti senjata, juga meminta untuk membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Priager yang mereka gunakan sebagai markas. 24 November 1945, Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. 25 November 1945, terjadinya pertempuran di sejumlah daerah seperti Ciagelis, Sukajadi, Paliki, dan Viaduk, jembatan di atasnya, dan balai kereta api. Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Cicadas. Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa. 23 Maret 1946, tentara sekutu di bawah komandan Kolonel McDonald mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung setelah hangut harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milimis Indonesia. Tautan ini tentu ditolak dengan keras oleh TNI. Kemudian pada pukul 21.00, bumi hangus
kota pun dilakukan sebagian, yakni di Bancawi, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat 24 Maret 1946. Pada dini hari eksekusi membumi hanguskan bumi Bandung dilakukan. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka Sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga nilai-nilai kepahlawanan yang kita dapat dari peristiwa bersejarah ini dapat kita lebih menghargai perjuangan mereka. Kita harus mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia yang dengan susah payah sudah direbut oleh para pendahulu kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Kakak Dean, Gus ingin mendengar penilaiannya untuk Dean dari Kakak Nadifa. Ya, silakan Fadlan. Kakak Nadifa, penilaiannya untuk Dean. Nadifa, suara Busnya terdengar? Nadifa, teman-teman suara Busnya terdengar nggak? Ya, aku kedengaran, Bu. Nadifa, hello. Sepertinya dari headsetnya atau headphone-nya ya. Diganti dia oleh Quina, penilaiannya untuk Dean. Oh, Ya. plusnya itu IPT-nya bagus, jawabannya suaranya agak keresek-keresek kayaknya di aku. Oke, tadi agak keresek ya. Terima kasih Quina. Selanjutnya dari Kakak Sasa untuk Dean. PPT-nya bagus, lauknya nggak ada. Oke, terima kasih untuk Sasa. Dari Bu Isti untuk Kakak Dean yang pertama, konten dalam PowerPoint-nya sudah lengkap. Kemudian dibuatkan juga tata cara atau tutorial untuk membuat bukletnya, ya. Kemudian pada penulisan PowerPoint-nya, Bu Isti tidak melihat atau ya menurut teman-teman tidak melihat ada penulisan yang kurang tepat. Jadi untuk nama kota, kemudian nama bulan, kemudian nama pahlawan, kakak sudah menulisnya sesuai dengan KBBI. Jadi diawali dengan huruf kapital. Good, Sally. Untuk datanya, Kakak Dean, mungkin suaranya lebih ditegaskan lagi. Dan tadi memang agak sedikit ketok-ketok dan gambarnya ada di freeze. Tapi oke, karena itu memang kendala sinyal sepertinya Kakak Dean ya. Dan Kakak Dean itu sudah bisa fokus, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, perkembangannya dari presentasi yang bulan lalu, Masya Allah. Terima kasih Kakak Dean untuk semangatnya. Ya, semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Dan untuk Kakak Dean, kita juga sudah menyiapkan sertifikat. Oke, thank you for the presentation untuk Kakak Dean Maharisi Jaisan. You are amazing, dan Bu sangat bangga dengan perkembangan Kakak Dean sampai hari ini. Ya, tetap semangat, Soli. Bogor, 25 Februari 2021. Terima kasih, Soli. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke presenter berikutnya, yaitu Kakak Gaisan. Rasa, apakah ada di tempat, Rasa? Atau izin, Kakaknya? Oke, Gaisan, Bu akan siapkan terlebih dahulu PowerPoint-nya.
Kakak Gaisan, kameranya bisa sedikit diturunkan? Ini, Bu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Gaisan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisan. Saya akan mempresentasikan proyek Based Learning ketiga, yaitu tentang pembuatan buklet dengan tema G30 SPKI. Proyek ini dibuat selama 7 pekan. Daftar isi, alat dan bahan, cara membuat buklet, pengertian G30 SPKI, awal mula peristiwa, latar belakang, pasca kejadian, para korban, hasil proyeknya, foto saat pengerjaan buklet, dan penutup. Siapkan hal-hal berikut sebelum membuat buklet. Alat dan bahan, kertas A5, pulpen, gunting, penggaris, lem. Setelah itu saya mencari informasi dari berbagai sumber. Cara membuat, yang pertama siapkan bahan-bahan, lalu siapkan ceritanya. Setelah itu ditulis di kertas A5. Setelah itu tempelkanlah di buklet. Siapkan gambar dan tempelkan pada kertas buku. Apa itu G30 SPKI? G30 SPKI adalah yang 30 September sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Awal mula peristiwa. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, bahkan tepatnya saat pergantian hari. PKI sendiri berdiri pada 23 Mei 1920 dan diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30 SPKI. Pada 1948 misalnya, partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Latar belakang. Peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada 30 September 1965 menjadi sejarah yang kelam bagi Indonesia. Tragedi tersebut memuat kisah pengkhianatan yang terjadi di Indonesia dalam skala besar. Sejumlah pejabat tinggi pun menjadi korban dalam peristiwa ini. Sejatinya peristiwa G30 SPKI sendiri bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah paham idealisme menjadi komunis. Gerakan yang melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Cakrabirawa ini diprakarsai oleh Dipa Nusantara Aidit atau Den Aidit, pemimpin senior PKI. Peristiwa ini terjadi pada malam pergantian 30 September sampai 1 Oktober 1965. Kala itu Kolonel Untung Syamsuri memberi perintah untuk menculik 7 orang dan membuang mereka ke lubang buaya. Pasca kejadian, setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, dan Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga
toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Para korban, keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswoto Parman, Brigadir Jenderal Dr. Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodi Harjo. Sementara itu Panglima TNI Ahad Sution menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak berlakunya UU nomor 20 tahun 2009 diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya yang menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsi Tubun, Kolonel Katam Sodarmo Kusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Ini hasil proyek saya. Foto saya saat pembuatan proyek. Penutup, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita saksikan presentasi dari Kakak Gaisan, Gusti ingin mendengar penilaian dari Kakak Rayana. Rayana bantalnya kenapa, Solihah? Gusti tadi salah fokus, tetap salah fokus nggak Kakak Rayana. Penilaiannya untuk Gaisan, Ray? Penjelasannya lengkap, PPT-nya bagus, cuman bicaranya agak datar. Oh, coba diulangin, Kak. Kakak kecepatan ngomongnya. Coba diulangin, Ray. Penjelasannya lengkap, PPT-nya bagus, intonasinya itu agak kurang ya. Apa? Ngomongnya agak datar. Oke, ngomongnya agak datar. Itu dari Kakak Rayana. Terima kasih, Solihah. Kemudian dari Gali. Gali, suara Bu Istri terdengar? PPT-nya bagus. Kalau deltanya enggak. Deltanya apa, Kakak Gali? Deltanya ada. Deltanya enggak ada. Oke, terima kasih, Kakak Gali. Ya, silahkan Gali. Dari Bu Istri untuk Kakak Gaisan, yang pertama, konten dalam PowerPoint-nya lengkap. Penulisannya juga Kakak teliti dengan penggunaan huruf kapitalnya sudah bagus ya. Good banget Kakak Gaisan. Jadi tadi Bu Istri tidak melihat ada kesalahan untuk penulisan pada PowerPoint-nya. Kemudian Kakak ketika intonasi mengucapkan salam lebih semangat lagi Kak ketika pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Jadi Bu Istri setuju dengan Kakak Rayana, jadi penekanannya, intonasinya lebih ditegaskan lagi ketika Kakak mempresentasikan. Namun suaranya tuh jelas di Bu Istri ya. Itu dari Bu Istri. Dan tentunya Bu Istri memiliki sertifikat untuk Kakak Gaisan. Oke, untuk Kakak Gaisan, thank you for the presentation. Ananda Muhammad Gaisan Zakwan Wibawa. You are amazing. Bu Istri sangat bangga dengan presentasi Kakak Gaisan hari ini. Masya Allah ya. Bogor 25 Februari 2021. Barakallah Kakak Gaisan. Selanjutnya
Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi yang terakhir untuk hari ini, yaitu dari Kakak Sasa. Sasa, sudah ready? Sudah, Bu. Ya. Baik, Bu, saya akan persiapkan untuk PowerPoint Kakak Sasa. Atau Kakak Sasa mau share sendiri? Di-share sama Ibu aja. Sama Ibu ya. Bentar, Bu Isti tunggu video dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Sasa, Bu Isti persilahkan. Soal 3 buat lab Bandung Lautan Api. Quick prolognya di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Kamila Putri, ingin mempresentasikan PBL 3, yaitu buklet dengan tema Peristiwa Bandung Lautan Api. Proyek ini dibuat selama 7 pekan. Selamat menyimak. Alat dan bahan: 1 kertas, 2 gunting, 3 lem, 4 spidol, 5 selotip, 6 pulpen, 7 foto pahlawan Bandung Lautan Api. Cara membuat: 1. Ambil kertas gambar 10. 2. Lipat kertas tersebut, lalu gabungkan menggunakan stapler. 3. Buat cover. 4. Tulis peristiwa Bandung Lautan Api menggunakan pulpen. 5. Tempel foto pahlawan. 6. Hias dan selesai. Tujuannya agar kita mengetahui perjuangan para pahlawan. Cerita peristiwa. Perang kemerdekaan Indonesia, puluhan ribu penduduk kota Bandung membakar tempat mereka tinggal untuk mencegah sekutu dan tentara Nica menguasai kota itu. Kota itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Penutup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Bu Isti ingin mendengar penilaiannya untuk Kakak Sabrina dari Raihana. Raihana, sudah selesai menulisnya, Kak? Oke, silakan penilaiannya untuk Sabrina. Kelasnya PowerPoint-nya bagus. Terus kalau deltanya penjelasannya singkat. Oke. Terima kasih Kakak Raihana. Selanjutnya Bu Isti ingin mendengar dari Kakak Fazila tadi udah ya. Dari yang belum Fatih Ya. untuk Sasa. Kalau plusnya, PPT bagus, penjelasannya jelas. Kayak nggak terasa gitu loh, kayak cepet loh. Terima kasih Kakak. Kalau deltanya nggak ada. Terima kasih Kakak Fatih. Dari Bu Isti, Kakak Sasa, untuk kontennya, tadi Bu Isti belum melihat buklet dari Kakak Sasa ya. Nanti bisa dikirimkan ke Bu Isti untuk foto bukletnya. Kemudian untuk kontennya, memang tadi agak sedikit ringkas, so lihat. Berarti oke, itu berarti Kakak sudah merangkum ke semuanya, mungkin di rangkumannya itu Kakak Sasa ya. Oke, kemudian Kakak Sasa untuk suaranya jelas. Dan Kakak Sasa tadi bisa dengar suaranya sudah memiliki intonasi naik turunnya sudah bagus. Kemudian untuk kontak matanya tadi satu kali bisa lihat Kakak Sasa juga melihat ke kamera.
Dan pada PowerPoint tersebut, Bu Isti tidak melihat ada kesalahan penulisan. Jadi untuk nama kota, nama bulan, dan nama orang, Kakak Sasa sudah menggunakan huruf kapital. Itu dari Bu Isti untuk Kakak Sasa. Kemudian, ini adalah apresiasi untuk Kakak Sasa. Di sini sudah hadir Bu Wiwi dan Bu Esti juga. Yang suka teman-teman. Oke, untuk Kakak Sasa, thank you for the presentation. Ananda Sabrina, Kamila Putri, you are amazing. Ya, Kakak Sasa begitu sangat bangga dengan penampilan Kakak Sasa hari ini. Bogor, 25 Februari 2021. Barakallah Kakak Sasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian dari presentasi kelompok 2 sudah kita laksanakan. Untuk besok yang akan presentasi adalah Rayana, Raka, Nisa, Owi, Fadlan, Raihana, Ziad, dan Fabian. Tadi Fabian hari ini cuma ada konfirmasi, ada kendala sehingga akan dijadikan besok presentasinya. Baik teman-teman, sebelum tutup kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan diaktifkan kameranya Naifa, Fadlan, Kakak Gali ya, jadi itu foto Kakak Gali nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan laptopnya kembali segera pulih. Oke, hitungan 3, Bu Asti, Bu Wiwi, mangga. Silahkan aktifkan kameranya, kita foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, Atar, kameranya dingin dulu, Tar. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pukul 10.58. Wah, 30 menit lewat nih, teman-teman. Oke, baik. Sebelumnya, untuk presenter hari ini harap tidak keluar Zoom meeting terlebih dahulu ya. Oke, kepada teman-teman, kita tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Doa penutup. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi audiens hari ini. Penilaiannya jangan lupa teman-teman tetap tulis ya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jangan lupa ya, silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Bu. Kak yang bantal. Saya suruh bantal. Oke, Fatih, Sakit, Mariam. Nadifa, silakan boleh live meeting, Solihah. Jali, silakan boleh live meeting. Ada yang kurang ya? Dean live meeting. Oke, baik teman-teman, Bu Isti akan foto dulu untuk presenter kita hari ini. Oke, 1. Gaisan yang tegak duduknya. Oke, kakak pakai filter ya? Pakai filter nggak? Filternya di off-in dulu, kakak Gaisan. Aku nggak pakai filter kok, Bu. Oh, di Bu Isti agak gelap ya kameranya. Okay. Ya, di saya juga, Bu. Oke, baik teman-teman, Bu Isti akan foto dulu. Silahkan. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Baik, kemudian teman-teman silakan ambil bukletnya. Bentar, Bu. Ya, diambil bukletnya. Megangnya seperti ini, megangnya gini. Jadi kelihatan semua di kamera. Agak naikkan lagi, Mariam. Oke, gitu ya. Sakitnya nggak kelihatan tapi. Atar sudah diambil, Solih? Oke, 1. Oke, 1. Senyum, Gaisan. Apa?
Sakit, Jaisan, Atan, Ikhwan-ikhwan senyum. 1, 2, 3. Oke, Sasi baru taruh kepala. Sekali lagi yang benar. Ininya. Fotonya resmi. Coba sekali lagi. 1. Oke, cus. Betul, gitu, sakit gitu. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Udah mau pakai topping ya? Udah, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, terima kasih banyak. Bu Sri sangat mengapresiasi penampilan teman-teman hari ini, sangat luar biasa. Barakallah. Solih-solihat. Semangat untuk presentasi berikutnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dari Bu Sri tutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Elis meeting solih-solihat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama Kak.